pers Pak Mahfud sudah memutuskan untuk keluar dari kabinet. Oh, itu gila itu. Saya akan bela dia habis-habisan dan saya akan dorong dia untuk tiba pada semacam keyakinan bahwa dia bisa jadi pemimpin ke depan. Muncul ramai sekali di media sosial, Pak Prabowo dikabarkan sakit dan dilarikan ke rumah sakit gitu. Tekanan pada Prabowo terlalu berat tuh. Kecapean dia tuh bukan sekedar kecapean fisik tapi kecapean mental. Dorongan. Makasih, makasih. Aduh, singkat, padat, nggak berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo sedang sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah ini hanya kabar burung atau ini hanya isu semata, teman-teman? Tetapi beberapa saat yang lalu ketika kampanye terlihat wajah dari Pak Prabowo itu terlihat sangat kecapean, teman-teman. Dan usia memang tidak bisa menipu. Dan ini kemudian dibahas oleh Rocky Gerung. Lalu sebenarnya sih apa? Apakah ini sebuah strategi atau seperti apa? Kita lihat sama-sama. Muncul ramai sekali di media sosial, Pak Prabowo dikabarkan sakit dan dilarikan ke rumah sakit gitu. Mungkin ini kaitan juga dengan video Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ya, Bung Rocky, yang memang kelihatan wajahnya sangat lelah. Ini kalau kita lihat ya di sini, wajah Pak Prabowo memang lelah sekali kelihatan. Nah, ini dibantah ini oleh tim kampanye nasional Afriyansyah Nur. Tapi kita tahu harusnya bantah jangan Afriyansyah Nur dong. Afriyansyah Nur ini kan PBB. Ini mestinya kan dia ngerti apa soal Pak Prabowo. Yang ngerti pasti orang-orang teman-teman dari Gerindra dong ya, Bung Rocky ya. Saya membayangkan bagaimana beban Prabowo memang untuk menjadikan Gibran sebagai orang yang mampu diterima publik. Kalau Prabowo udah diterima publik tuh dalam kontroversi apapun, tapi Gibran sangat sulit untuk diterima publik. Saya membayangkan bagaimana Gerindra berupaya untuk mencari jalan supaya Prabowo tidak terlalu terbebani dengan tugas untuk mengangkat Gibran. Saya mengerti psikologi itu tuh. Saya kenal dengan cukup dekat watak Pak Prabowo yang berupaya untuk mengatakan saya masih kuat, saya masih bisa jadi patriot, saya mengalami beban panjang dalam sejarah saya tertekan tapi saya masih bisa pulih. Tapi ini soal fisik dan soal semacam pertahanan moral, pertahanan mental. Tekanan pada Prabowo terlalu berat tuh. Prabowo bukan sekedar harus meloloskan Gibran, dia harus menjaga supaya Golkar, Demokrat, PSI itu ada dalam barisan. Dan itu berat betul kan. Saya mungkin bagi Prabowo, ya mending besarin Gerindra daripada harus menarik lagi Golkar dan PSI kan. Tetapi itu dia telan sendiri. Nah, itu yang terbaca di dalam kecapean dia tuh. Bukan sekedar kecapean fisik, tapi kecapean mental. Jadi masuk akal kalau Pak Prabowo akhirnya harus beristirahat tuh. Bahwa dia beristirahat di mana itu urusan Gerindra sebetulnya tuh. Jadi kita lihat bagaimana Prabowo itu mengalami tekanan mental yang luar biasa dan tekanan fisik, kelelahan yang luar biasa. Walaupun mungkin obat-obat terbaik disediakan di situ, multivitamin segala macam. Tapi problem psikologi Prabowo adalah mencoba untuk siksa atau berada di dalam keadaan yang maksimal terus-menerus kan. Nah, potensi ini yang bisa diintip oleh lawan-lawan politik Prabowo sebagai kelemahan strategi Gerindra tuh. Tetapi saya tetap menduga bahwa ini bukan soal kelemahan strategi, tetapi Prabowo seolah jadi one man show untuk menyelamatkan rejim Jokowi. Itu bahayanya kan. Ya. Sementara Prabowo sendiri sudah punya record bahwa dia memang sudah berkali-kali masuk dalam kompetisi dan kalah tuh. Tetapi pada waktu itu Gerindra sendiri sekarang dia mesti membawa partai-partai yang lain supaya juga nggak tenggelam kan. Ada PAN di situ, ada macam-macam ya koalisi itu terutama Golkar, PSI segala macam. Jadi saya menganggap beban Prabowo itu secara mental betul-betul menyiksa beliau. Dan itu yang kita anggap sebagai nggak fair juga kalau beban politik untuk memenangkan Jokowi itu hanya ada pada seorang Prabowo. Nah sekarang kita mulai lihat bagaimana SBY ikut membantu akhirnya tuh. Walaupun kita tahu dari awal Demokrat hanya menginginkan Prabowo, tidak menginginkan Gibran tuh. Tetap saya kira SBY akhirnya juga tumbuh sebagai orang yang dalam banyak hal merasa bahwa kalau begitu bantu habis aja tuh. Karena toh politik itu ada to be or not to be. Ya, pada akhirnya sekarang seperti yang juga analisis Anda ya Bung Rocky, bukannya Pak Prabowo yang jadi bebannya Pak Jokowi, tapi justru kebalikannya ya, Pak Jokowi dan Gibran itu yang menjadi beban. Dan memang betul itu terasa berat sekali buat Pak Prabowo, karena betul-betul sekarang ini kan Pak Prabowo tidak hanya melawan akal sehat publik, tapi juga melawan banyak orang yang tadinya mendukung dia, kan begitu ya. Karena bukan faktor Prabowo, tapi lebih pada faktornya ketika Jokowi dia bersama dengan Gibran. Bayangkan orang yang tadinya pendukung Pak Jokowi saja sekarang banyak yang pergi meninggalkan Gibran, apalagi pendukungnya Pak Prabowo yang sejak dulu sebenarnya memang bermusuhan dengan Pak Jokowi kan begitu. Ya itu saya baca juga dalam psikologi penampilan Gerindra yang bahkan dalam Gerindra mungkin ada semacam ya udahlah kita mau telan dulu pil pahit ini, tapi terlalu lama telan pil pahit ini sebetulnya kan. Pil pahit yang namanya Gibran factor ini yang tadinya sebagai faktor, sekarang dia justru jadi faktor yang negatif tuh. Dan Prabowo mengerti bahwa teman-teman dia itu mungkin juga kasih sinyal, waduh
udah terlalu capek itu. Tapi ini keretanya udah jalan kan. Kalau dia berhenti di tengah jalan, dia akan disusul oleh kereta yang lain tuh. Jadi Prabowo terpaksa mesti di boost gitu, di booster energi psikisnya terutama supaya tetap stabil kan. Tapi kan pertahanan seseorang itu kadang-kadang bolong tuh karena emosi di atas panggung dan melihat pemberitaan yang makin lama makin mencercah Gibran dan Jokowi kan itu dasarnya tuh. Jadi bagi orang yang mengenal mungkin psikologi Pak Prabowo merasa bahwa sebetulnya udah nggak kuat, udah nggak tahan tuh. Kalau bisa meledak. Tetapi Prabowo udah berjanji untuk jadi orang yang di atas panggung itu terlihat sebagai ada kesantunan, ada kepatriotan, ada keperwiraan, dan watak itu yang memang membebani Prabowo. Prabowo yang tadinya dideskripsikan sebagai orang yang tegas, punya kapasitas yang dinamis, akhirnya mesti diubah jadi gemoy-gemoy, berupaya untuk menyapa semua pihak tuh. Dan yang lebih berat itu harus juga pakai dengan politik Golkar yang kadang-kala juga masih menunjukkan sinyal yang tidak sepenuhnya mendukung Gibran di kalangan anak-anak muda Golkar tuh, atau PAN yang sebagian justru mendukung Anies tuh. Kan Golkar sebagian juga anak mudanya mendukung Anies, demikian juga PAN yang disebut KIB itu kan, koalisi kuning hijau biru, kuning hijau biru kan. Kan itu dasarnya di situ tuh. Jadi tetap beban kimia yang harus kimia politik Prabowo itu berat sekali. Pak Ibu jangan dorong-dorongan. Mbak Mas, saya di rumah aja Mas, nggak ikut dorong-dorongan. Kampanye kayak Maaf gitu. ya Mas. Nggak berkualitas. Oke, baik. Dan kita akan sambut bersama-sama. Gibran orasi di panggung cuman bilang, jangan dorong-dorongan, Bapak Ibu jangan dorong-dorongan. Visi misinya mana? Kamu naik di panggung, orasinya mana? Isinya apa? Ini Gak kalau ada menang tuh. Ini, aduh. Kalau menang sebagai bakal presiden dan wakil presiden mau dibawa kemana negara ini? Aduh. Alangkah bodohnya rakyat ini yang dukung 02. Kalian itu mau nyari apa? Innalillahi, innalillahi. Nomor 3 pinter ngoceh, nomor 1 pinter ngibul. Cakep. Nomor 2 nanam singkong tubuhnya jagung. Orang pengen makan singkong kok suruh makan jagung seletek. Anak-anak ora perlu mangan siang gratis Pak. Apa? Masih nggak sego oyek sambel orek wis enak, ora perlu makan siang gratis kok sampai. Yang perlu itu sekolah gratis. Iku memper mangan gratis yo. Nyepelekno rakyat Indonesia lho kuwi ya. Mangan siang gratis yo anggitmu. Mbok anggit rakyat Indonesia iki kere banget ora kuat mangani anake ngono ta. Mas yo sego tewul sambel lorek. Yo sik mampu to, Pak. Potongane koyo ngono dadi wapres. Sing boring pisane mulai dadi pawang mudan iki. Aduh, singkat, padat, nggak berisi. Padat nggak berisi. Assalamualaikum Ustaz Samsul. Sehat Ustaz. Ustaz Samsul. Kan pertanyaannya gini guys, bagaimana cara mendapatkan sukses di umur yang masih muda dan bisa dinikmati di masa yang akan datang? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya panjang, cukup panjang. Cuman jawaban Samsul rajin belajar dan mengerjain PR besok ujian. Itu jawaban yang singkat, padat, nggak berisi. Bapakmu gak tahu terima kasih ya. Wali kota PDIP ya toh. Ping pindho lho. 2 periode lho. PDIP ya toh. Dulurmu Medan, Bobi PDIP ya toh.
awakmu wali kota ya PDIP. Rumah aku kok kayak kacang lali kulit. Gak tahu terima kasih belas. Wong Jawa atau dudu. Megah saiki milih. Nyesal milih Pakmu. Menyesal milih bapaknya katanya. Dorong-dorongan. Dorong-dorongan. Makasih. Wih, jangan dorong-dorongan. Makasih, matur suwun nggih, jarang dorong-dorongan. Ini kampanye. Aduh. Cawapres kayak gini juga banyak yang milih tuh, nggak tahu gimana cara mikirnya para pendukung 02 ini. Aduh. Sudah disediakan capres-cawapres yang sangat kompeten, ya kan? Istilahnya sangat bergizi lah. Itulah sangat bergizi, kalau makanan bergizi. Bergizi Pak tinggi. Ganjar dan Pak Mahfud kan sangat bergizi ya, dari pengalaman, track record, integritasnya sangat bergizi. Nah kok ini malah milih jangan blendrang. Blendrang. Weh, sadar weh 02 pendukungnya. Jangan ya negara blendrang. selamat ya. Pak Ibu, jangan dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Makasih. Nuwun, matur nuwun semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat sendiri itu jagung-jagung yang ada di dalam polybag gitu. Oh, Mbak Putri yang rekam itu, Iya, salah yang satunya. bikin videonya itu ya. Kami satu tim gitu. Kami- Tapi memang kami melihat langsung Iya. gitu jagung-jagung di dalam polybag Iya. itu gitu, dan sebenarnya Greenpeace dan teman-teman koalisi masyarakat sipil di Kalimantan Tengah itu sudah menginvestigasi, sudah menelusuri food estate itu sejak 2021 dan secara berkala melihat ke sana seperti apa sih nih hasilnya gitu. Food estate tuh jadi andalan Presiden Jokowi, awalnya diklaim untuk mengantisipasi krisis pangan gitu kan. Dan kita tahu kalau salah satunya yang di Gunung Mas itu diserahkan untuk digarap oleh Kementerian Pertahanan. Nah, berapa kali kami melihat ke sana dan sudah banyak juga liputan media, banyak report yang memang menunjukkan itu gagal gitu. Dari 31.000 hektar lahan yang disiapkan, sekitar 700 hektarnya itu sudah dibabat dan kita memang nggak pernah tahu kayunya kemana gitu, dan sudahlah begitu ternyata gagal. Yang anehnya ketika sudah gagal, tahun lalu itu Kementerian Pertanian bilang, salah satu pejabat Kementerian Pertanian bilang kalau nggak mau dipersalahkan lah intinya untuk kegagalan food estate di Gunung Mas, karena itu bukan garapan mereka, itu garapannya Kementerian Pertahanan. Tapi berapa bulan lalu Kementerian Pertanian hands on di situ gitu, turun tangan, kemudian menanam jagung, bahkan dibela-belain pakai polybag gitu biar jagungnya tumbuh, karena tanah di sana memang tanah berpasir gitu. Itu nggak cocok gitu. Itu sebetulnya untuk yang ditipu siapa ya kalau begitu ya? Kita atau sebetulnya ini niatnya mau nipu presiden? Mengucapkan besok akan ada konferensi pers, Pak Mahfud sudah memutuskan untuk keluar dari kabinet. Itu gila itu limpahkan air bah baru buat politik Indonesia, dan PDIP akan mendapat keuntungan dari air bah politik baru itu. Ya, tapi saya kira apa ya yang dipertahankan oleh Pak Mahfud MD, karena ini kan sebenarnya pemerintahan juga tinggal beberapa bulan lagi begitu ya, Bung Rocky, nggak sampai 1 tahun, dan dipastikan pemerintahan juga tidak akan efektif lagi gitu. Kalau toh dapat fasilitas, kan kita tahu Kementerian Polhukam itu kementerian tanpa portofolio gitu ya. Sebenarnya tidak seperti Kemenhan, Kemenhan masih banyak yang bisa dikapitalisasi. Tapi kalau Kementerian Menko Polhukam kan nggak bisa, Bung Rocky. Itu yang saya bingung nih, teman saya nih Menko Polhukam itu, dia nggak punya kapasitas untuk menggerakkan menteri-menteri teknis tuh. Dan dia sebetulnya harusnya fokus untuk mengatakan sinyal baru tentang perubahan kan.
Kan yang bisa mengucapkan itu adalah Mahfud. Jadi kalau Mahfud ambil sudut pandang bahwa dia ingin jadi game changer, lalu dia katakan bahwa saya Mahfud MD mengerti bahwa walaupun saya diminta oleh Pak Jokowi atau diizinkan untuk tidak mundur, tetapi demi etika publik, demi etika politik saya harus mundur. Itu juga akan teguran bagus buat lawan-lawan politik Mahfud yang selama ini mempersoalkan kenapa Mahfud tidak pernah frontal untuk mengulas kebijakan buruk dari rejim Jokowi itu, karena dia ada di dalam kan. Jadi poin-poin ini yang mestinya batas airnya mesti jelas itu. Dan kalau batas air itu jelas, orang akan anggap bahwa oke, PDIP pulih marwahnya, dan karena bahkan Mahfud MD sadar bahwa dia tidak boleh main dua di situ tuh. Karena orang akan curiga bahwa Mahfud sebetulnya adalah proksi Jokowi di PDIP, sama seperti Amin adalah proksi Jokowi di Nasdem misalnya. Kan itu yang mesti kita curigai. Nah bedanya, Caimin punya partai dan dia bisa manfaatkan kekuatan partai itu untuk deal dengan Jokowi. Nah Mahfud kekuatannya nggak ada, kan dia kayak layangan putus yang sekarang lagi nyangkut di kandang banteng. Ya. Tetapi kan saya kira apa sih yang perlu dicari lagi Pak Mahfud, kan dia juga pengalamannya cukup panjang lah di pemerintahan, dan memang levelnya baru level ketua lembaga tinggi negara atau menteri begitu. Dia sekarang mengincar posisi wapres. Tapi saya kira sebenarnya capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud itu sudah luar biasa gitu ya. Jadi kalau dia berani berkorban sedikit saja, itu untuk dia akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi ya, seperti diharapkan sekarang ini gitu. Jadi Mahfud mesti bilang, saya menginginkan kabinet, seluruh kabinet itu demisioner aja tuh, karena banyak menteri yang ikut politik kan, seluruh partai ikut berpolitik di situ kan. Ini simbol besar untuk dapat tambahan limpahan suara pada PDIP kan. Karena tetap Mahfud dianggap itu sebagian kakinya sebetulnya masih ada di masyarakat sipil. Kalau itu dia ucapkan, itu potensial dia untuk jadi presiden 2029, karena dia tanam dari sekarang tuh, bahwa dia itu bisa membedakan antara pendugasan Jokowi dan naluri dia sebagai seorang demokrat. Bahwa ini nggak benar aturan-aturan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Karena itu saya sebagai menteri yang akan memberi pelajaran pada menteri-menteri yang lain. Nah Erlangga akan ikut pasti mungkin, atau Caimin juga akan ikut, mungkin Sri Mulyani juga akan merasa iya ya, ini udah saatnya saya juga ikut mulai mempersiapkan mengundurkan diri. Karena itu saya nggak boleh bikin lagi kebijakan-kebijakan yang bisa membuat beban hutang kita makin besar. Kan sinyal itu akan dieksploitasi oleh pers tuh. Saya mungkin akan kasih komentar panjang kalau Mahfud mengundurkan diri, saya akan bela dia habis-habisan, dan saya akan dorong dia untuk tiba pada semacam keyakinan bahwa dia bisa jadi pemimpin ke depan. Saya akan bela dia, tetapi masalahnya Mahfud nggak pernah dengar Rocky Gerung. Ya, kenapa sekarang yang kita dorong-dorong adalah Pak Mahfud, Ibu Mega dan sebagainya, itu karena kalau berharap Pak Jokowi kemudian paham soal etika gitu, atau sebenarnya paham tapi dia mau melakukan itu, kan itu jauh panggang dari api ya Bung Rocky ya. Saya kira nggak perlu berharap apapun lagi terhadap Pak Jokowi kan. Iya memang itu. Nah, bahkan wakil presiden ngomong tuh nggak ada gunanya juga, karena ya siapa tuh Makhluk Amin itu kan birokratisan aja tuh. Lain kalau Mahfud yang ngomong, dia udah calon wakil presiden dan itu akan didengar sebetulnya tuh. Jadi poin kita selalu nggak mampu ini orang-orang ini untuk berpikir taktis itu, karena kecemasan mereka lebih banyak daripada keberanian mereka untuk jadi game changer kan. Jadi sayang betul Ganjar maupun Mahfud itu akan tetap jadi mediocre kalau nggak mau berselisih, bertengkar atau bermusuhan dengan Jokowi kan. Kita mesti pakai istilah itu bahwa Jokowi adalah musuh ideologi dari Ganjar dan Mahfud sebetulnya tuh dalam banyak hal tuh. Apalagi kalau kita ingatkan bahwa Mahfud itu mengerti bagaimana proses pembusukan di istana itu diakibatkan oleh cawe-cawe Jokowi dengan Paman Usman kan itu. Kan itu mesti diulang-ulang oleh Mahfud supaya dia dapat limpahan suara dari masyarakat sipil kan. Tapi saya usulkan supaya Pak Mahfud jangan ikuti saran saya. Jangan ikuti saran saya. Iya, ada dua yang dibahas oleh Pak Rocky Gerung. Pertama tadi mengenai isu bahwa Prabowo sakit. Memang di beberapa kesempatan saya lihat Pak Prabowo itu dengan raut muka yang kecapean ya. Nggak bisa ditipu teman-teman, capek banget. Dan usia juga nggak bisa bohong, capek banget. Terkena tekanan-tekanan fisik, mental juga, karena harus di sana harus mengangkat Gibran dan segala macam. Kemudian muncul isu Pak Mahfud, bukan isu ya, Pak Mahfud juga mengatakan bahwa beliau akan mundur begitu, dan Rocky Gerung mengatakan bahwa dia akan membela Pak Mahfud kalau benar-benar mundur begitu ya. Ya jadi politik setiap kampanye harusnya diisi dengan visi dan misi dan juga gagasan yang luar biasa. Tetapi bisa kita lihat Cawapres 02, kita lihat di setiap kampanye visi misinya mana ya kan, gagasannya mana gitu kan. Kita jarang melihat narasi-narasi yang terucap dari mulut dari Cawapres 02. Malah yang keluar dari mulut Cawapres 02 adalah hal-hal yang remeh-temeh dan sepele begitu. Kemudian
dia juga mengatakan sesuatunya secara singkat kemudian ditutup dengan salam begitu. Jadi kita nggak mendapatkan apapun ketika Cawapres 02 ini ada kampanye hanya sebagai untuk menggembirakan masyarakat saja, ada konser dan segala macam. Tetapi jarang sekali mengeluarkan visi dan misi, gagasan dan lain sebagainya. Oke, jadi kita doakan selalu bahwa Pak Prabowo itu sehat teman-teman ya, sehat sampai dengan Pilpres nanti 14 Februari 2024 dan kita tahu bahwa nggak bisa dipungkiri Pak Prabowo itu capek luar biasa. Ya capek banget loh, fisiknya seperti itu ya, fisiknya kita nggak bisa bohong bahwa beliau itu sudah 72-73 tahun. Jadi fisik itu kita nggak bisa bohong, berbeda dengan anak-anak muda yang masih sat-sat kesana kesini ya kan. Jadi ya kita berhusnudzon ya kan, semoga keadaan beliau baik-baik saja dan sehat selalu dan bisa kampanye kemana-mana begitu yang kita tunggu-tunggu ya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.